Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Khalifah dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai long term financing decision. Jadi yang pertama adalah sumber pendanaan perusahaan. Dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan harus mempunyai dana 3 sumber utama pendanaan yang digunakan perusahaan. Yang pertama adalah arus kas internal jangka panjang. Di sini terdiri dari penyusutan dan juga laba ditahan. Yang kedua, dana eksternal jangka panjang. Dan yang ketiga, dana eksternal jangka pendek yang diperoleh dari pendanaan swasta atau private financing, yaitu dana yang diperoleh langsung dari seseorang atau beberapa orang atau lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, asuransi, dan pengelolaan dana pensiun. Yang kedua, pendanaan publik atau public financing, yaitu menggunakan bank emisi untuk menjual sekuritas kepada penanam modal atau investor baik perorangan atau lembaga keuangan. Yang selanjutnya, pendanaan dari pasar modal. Pasar modal itu sama dengan bursa efek, yaitu tempat jual beli surat-surat berharga yang bersifat jangka panjang. Dari pasar modal akan diperoleh dana pinjaman, yaitu dengan cara menjual obligasi atau sekuritas kredit, dan dana equity atau ekuitas, yaitu dengan cara menjual saham. Selanjutnya, tujuan pembelian efek. Bagi pemilik dana, pembelian efek itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki efek tersebut, baik mendapatkan dividen bagi yang memiliki saham, mendapatkan bunga yang memiliki obligasi, maupun keuntungan yang disebut dengan capital gain. Di sini tujuan pembelian efek tersebut yang pertama adalah penjagaan likuiditas. Likuiditas itu merupakan investasi sementara yang dikenal dalam neraca yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. Selanjutnya, untuk memperoleh pendapatan dari surat berharga. Kemudian keuntungan penarikan dana dari pasar modal. Yang pertama, jumlah dana dihimpun dalam jumlah besar. Yang kedua, dana dapat diterima sekaligus pada saat berdana selesai. Yang ketiga, ketergantungan terhadap bank relatif kecil. Yang keempat, tidak ada beban finansial yang tetap. Kemudian jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas dan tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. Selanjutnya, manfaat bagi pemodal. Pemodal bebas memilih berbagai efek yang diinginkan, baik saham, obligasi, atau sekuritas kredit. Keuntungan pemodal memiliki efek yang pertama, yaitu sebagai nilai investasi berkembang karena adanya capital gain, keuntungan atas penjualan saham atau obligasi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi pemegang saham dan memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, hak suara pada rapat umum pemegang saham. Dan yang keempat, mudah mengganti instrumen. Investasi akan lebih menguntungkan bisa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Dengan dihimpunnya dana oleh pemerintah merupakan salah satu sarana dalam memobilisasi dana masyarakat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Jenis-jenis surat berharga yaitu ada saham biasa, saham preferen, dan obligasi. Selanjutnya, penilaian dan hasil pengembangan saham. Saham merupakan tanda bukti peserta dalam suatu perseroan terbatas pada perusahaan yang menerbitkan saham. Di sini yang pertama ada required rate of return atau tingkat keuntungan saham yang diharapkan. Rumusnya bisa dilihat seperti terpapar di sini. Kemudian contoh soalnya bisa dilihat pada buku halaman 156. Selanjutnya IRR atau Internal Rate of Return. Untuk mencari tingkat bunga IRR yang menyamakan antara jumlah PB dengan outlay, yaitu dengan mencari selisih antara tingkat bunga 10% dengan tingkat bunga 11%, maka diperoleh 1%. Seperti soal di sini.
Maka cara mencari IRR-nya yaitu kita mencari selisih nomor 3, kemudian kita bagi dengan selisih nomor 2, setelah itu kita kali dengan selisih nomor 1. Selanjutnya penilaian saham dengan pertumbuhan. Untuk menerangkan penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh dimulai dengan dividen suatu saham yang tetap konstan. Dengan rumus sebagai berikut untuk mencari penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh. Kemudian yang kedua, penilaian saham dengan pertumbuhan konstan atau normal. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, penilaian saham yang diharapkan tidak konstan. Contohnya terdapat pada buku halaman 161. Kemudian penilaian dan hasil pengembalian saham preferen. Di sini saham preferen merupakan saham yang disertai preferen tertentu di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan dibubarkan. Pemilik preferen menerima dividen tetap. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian penilaian dan hasil pengembalian obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang dengan nominal tertentu dan kesanggupan pembayaran bunga secara periodik dengan presentasi tertentu dan tetap. Jenis-jenis obligasi ada perpetual Honda dan obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo, bunga dibayar setiap tahun. Di sini maksud dari perpetual Honda merupakan obligasi tersebut tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dan bunga dibayar tanpa batas. Ini merupakan rumus mencari besarnya rate of return atau pendapatan obligasi dengan menggunakan shortcut formula. Dan ini menggunakan tabel PV. Dan obligasi perpetual atau waktu jatuh tempo tidak terbatas atau infiniter. Rumusnya sebagai berikut. Di sini menggunakan short term bond atau obligasi jangka pendek dengan rumus sebagai berikut. Untuk contoh soal bisa dilihat pada buku manajemen keuangan halaman 168. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.